selamat malam Sobat Traders. Jumpa lagi bersama dengan Forex Simpro dan Japa Global dalam acara Ngopi Bareng, Ngobrol Santai bersama dengan analis. Kali ini saya dengan Leonie Margaret dari Forex Simpro dan bersama dengan saya kali ini adalah Swandi Simanjuntak, analis dari Java Global Future. Apa kabar Swandi? Halo Leonie, kabar baik. Halo juga Sobat Trader. Oke, kali ini saya biasanya sih beberapa kali ditemani oleh Lindu Zhang ya, analis dari Java Global Future, tapi kali ini bersama dengan Swandi. Tapi ya, udah lama ya Leonie, saya nggak diundang ke acara ngopi ya. Iya nih udah lama banget ya. Tapi kali ini terus. Ya dong harus, karena kan ini eventnya bersama dengan Java Global Future ya. Oke, sebelum kita mulai, tema kali ini adalah mulai belajar fundamental. Gimana sih caranya? Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Oke, kita ngopi nih ya. Oke. Oke, enak kopinya. Sekalipun acara yang di malam hari, tapi mungkin teman-teman atau sobat traders, ini adalah hal yang paling penting banget bahasan kali ini, yaitu gimana sih cara menganalisa, mulai dari mana atau belajarnya bagaimana sih untuk di fundamental. Karena ini pasti banyak sobat traders yang pengen tahu banget, karena mungkin ada banyak hal yang perlu dilihat. Tapi saya mau nyapa dulu nih, buat semua member daripada Forex Simpro Community, yaitu di Telegram ataupun Premium daripada Forex Simpro, yang merupakan salah satu nasabah dari Java Global Future. Dan broker Java Global Future adalah salah satu referensi yang dipilih oleh Forex Simpro, karena Java Global Future memiliki satu spesialisasi, artinya memiliki satu member ataupun mungkin support buat para nasabah. Oke, sebelumnya kita bahas dulu nih, Bro Swandi, gimana sih tata caranya atau gimana sih memulai belajar dari analisa fundamental? Silakan. Oke, thank you Leonie. Topiknya bagus, menarik buat sobat trader. Saya juga sebagai analis melihat ya bahwa kebanyakan trader-trader pemula ataupun trader yang udah lumayan lah ngikutin trading ini, banyak kok mereka yang nggak terlalu menguasai fundamental ya. Jadi kesannya tuh fundamental tuh kayak nomor 2 gitu loh ya. Banyak yang lebih memilih teknikal gitu ya, belajar teknikal, grafik ya segala macam. Padahal fundamental itu penting banget menurut saya gitu sih. Fundamental itu penting banget, bahkan tidak bisa dijadikan pilihan kedua gitu aja, karena sama-sama penting ya dengan teknikal gitu, Leonie. Benar juga tuh, karena saya sering kali ngelihat ada beberapa teman-teman gitu ya, traders yang memilih, saya lebih tertariknya ke teknikal, tapi fundamental ya kayak diabaikan gitu sebenarnya. Tapi padahal tadi Bro Swandi udah bilang tuh, katanya nggak boleh diabaikan karena itu penting. Kayak gimana sih cara stepnya? Boleh diterangkan kan nih buat teman-teman atau buat sobat traders yang lagi nonton acara ini? Oke, membahas step ya, itu kan inti daripada tema ini ya, step belajar fundamental. Gimana? Saya mau kasih tahu dulu bahwa fundamental itu sebenarnya adalah penggerak market gitu, penggerak pasar ya. Jadi yang menggerakkan pasar itu bukan grafik yang kita lihat, itu adalah visualisasi daripada pergerakan di market ya, dilihatnya dari grafik ya. Tapi yang menggerakkan market ya misalnya gini, kondisi pasar tiba-tiba volatilitasnya tinggi, tiba-tiba sedang ya, itu karena ada yang menggerakkan para investor atau trader untuk masuk ke market gitu, mau buy atau sell. Jadi apa yang menggerakkan? Ya itu fundamental ya, bisa tentang data ekonomi, kondisi ekonomi, ataupun isu-isu ya, isu-isu apa yang sedang berkembang saat ini yang jadi perhatian para investor, Leonie ya. Nah, oke. Gimana? Mau langsung dijelasin? Boleh dong, karena kan udah nunggu-nunggu nih. Gimana sih gitu loh. Silakan. Siap, ya. Nah, sobat trader, dari saya ya, apa sih step-step untuk belajar fundamental, atau dari mana sih mulainya untuk belajar fundamental? Yang pertama adalah kalian mesti rajin atau senang membaca ya, senang membaca berita-berita ekonomi ya. Buka aja nih sekarang website-website ya yang akan menjelaskan banyak pergerakan-pergerakan ekonomi. Kalau untuk melihat data ekonomi, yang pertama belajar tentang data ekonomi dulu, itu bisa lihat di forexfactory.com. Jadi ketik aja sih forexfactory.com. Kemudian juga
Java Global juga punya ya laman Java Effect News. Di situ juga ada kalender ekonomi. Kemudian dia punya website khusus juga edukasi Java ya, itu bisa melihat bagaimana sih penggerak market gitu ya. Oke, ngomongin data ekonomi bisa dilihat di atau kalender ekonomi bisa dilihat di forexfactory.com. Nah, kalau nggak ngerti, maksudnya apa sih data ini, kan datanya pakai bahasa Inggris ya kan, misalnya Betul. ya kan, terus Betul. iya, terus GDP apa, CPI apa, terus masih belum tahu nih gitu ya. Ya oke lah, buka aja, cari aja di Google lah ya, misalnya data ekonomi forex yang penting apa aja, nanti akan keluar. Pertama baca-baca itu dulu gitu kan, itu adalah basic-basicnya. Nah, setelah tahu data ekonomi ya, baru mulai step yang kedua adalah tentang isu-isu ekonomi yang penting yang menggerakkan market saat ini ya. Oke. Nah, tadi kan titik poinnya adalah jangan malas ya, tapi memang harus rajin, berikutnya senang gitu untuk tahu beritanya. Karena kalau mau trading, namanya juga mau investasi ya. Sobat traders kalau mau investasi, pertama kan karena senang pengen dapetin profit ya. Terus tapi gimana caranya yang mesti dipelajari, mesti senang untuk pelajari fundamentalnya. Tadi kan juga Bro Swadi sudah jelasin kan, tadi katanya ada data penggerak ekonomi. Itu boleh dibaca. Nah, mungkin sobat traders bisa lihat dulu GBP itu apa sih, kenapa sih dia mesti gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali supaya lebih clear buat mereka nih. Ya, oke. Lebih detail lagi ya Leoni ya, tapi santai ya. Oke. Iya, santai lah. Teman-teman ya. Jadi gini, waktu kalian buka Forex Factory misalnya, itu kan ada data yang akan dirilis, jam-jamnya dari negara mana, mata uangnya apa. Kemudian ada data itu berpengaruh medium, low ataupun high terhadap mata uang tersebut ya kan. Nah, nanti bisa dilihat lagi nanti hasilnya waktu keluar akan dibandingkan dengan forecast sama previous. Oh ya, untuk tentang data ekonomi ini, kalender ekonomi, kebetulan saya juga ada bikin video vlog ya di YouTube channel ini, ya di YouTube channel Java atau di YouTube channel Foreximpro tentang bagaimana cara membaca data kalender ekonomi. Jadi bisa dilihat di situ aja. Nah, sekarang saya mau lanjut lagi aja. Tadi apabila kalian sudah mengetahui tentang data ekonomi yang akan dirilis pada hari itu misalnya, berkaitan dengan mata uang yang akan kalian tradingkan. Contoh, misalnya nih ya, Leoni mau trading pound sterling, entah pound sterling terhadap dolar, GBP USD, pound sterling terhadap euro, euro GBP, atau pound sterling terhadap yen, kan ada GBP-nya kan. Nah, mesti melihat dulu nih, ya, fundamental pagi hari ini apa aja nih, ada nggak penggerak atau data penting yang akan dirilis buat GBP dari Inggris. Kalau ada, baca-baca tuh data apaan, penting nggak ya, maksudnya low atau medium ataupun high impact-nya kepada pound sterling nantinya gitu. Kalau setelah kalian tahu itu jam berapa dirilis, ya kalian mesti adalah ancar-ancar, misalnya kalau menjelang data mungkin jangan trading dulu ya, mungkin setelah data dirilis baru kalian bisa mengetahui nih pergerakannya gimana setelah data dirilis, datanya bagus apa enggak, sesuai perkiraan atau enggak gitu ya. Oke, itu jadi tentang data nih Len ya, tentang data. Mau kasih tahu lagi tentang yang lebih penting Len, tentang data, karena ada juga gini, buat pemula atau kayak gimana ya, jadi cuma tahu misalnya data ekonomi bagus, nanti misalnya nih data dolar bagus, itu bakal menguatkan dolar, itu kan teorinya ya, tetapi kan nggak begitu, karena trading ini bukan matematika 1+1. Trading ini adalah pergerakan yang sangat dinamis ya, karena digerakkan oleh sentimen-sentimen, apa yang menggerakkan orang mau beli dolar atau menjual dolar, terus beli mata uang lain dan segala macamnya. Contoh gini Leoni, jadi sobat trader mesti pelajari tentang atau membaca banyak tentang kondisi ekonomi sekarang yang berkaitan dengan sentimen yang akan mempengaruhi investor. Gitu. Contoh gini ya, Leoni tahu nggak tentang COVID ini ya? Betul, yang sejak tahun 2020 kan maksudnya munculnya. Iya, pandemi ya. Dijadikan pandemi oleh WHO kira-kira bulan Maret. Itu kan pandemi kan udah menyebar ke seluruh dunia ya, udah mempengaruhi
kondisi ekonomi, banyak kantor tutup, perusahaan banyak yang tutup karena lockdown ya kan, banyak Betul. macam, startup banyak yang gulung tikar segala macam, itu membuat ekonomi kan menyusut tajam. Ekonomi mana yang nggak maksudnya nggak mengalami pukulan terhadap resesi? Nggak ada. Jepang, Jerman, Inggris, Cina, Amerika, Indonesia, nggak ada, semua kena gitu ya kan, semua mengalami Betul. dampaknya gitu. Pasti data GDP melorot semua gitu ya kan. Nah sekarang Betul. setelah melihat itu nih Len, kondisi di market itu perlu tahu nih, maksudnya si investor ini membawa sekarang ini seleranya apa gitu ya, seleranya Mm-mm. apa. Nah itu bisa ditahu dari baca-baca berita ekonomi. Contoh nih, misal dari investing ya, Reuters, contoh CNN ya, yang berita-berita mainstream, maksudnya bisa dilihat di situ kan, misalnya wah, investor takut karena pandemi makin banyak lari ke safe haven misalnya gitu kan. Safe haven itu Betul. apa? Safe haven itu misalnya dolar, yen sama gold ya, atau emas. Contoh misalnya nih lo nih, data ekonomi Amerika jelek, non farm payroll jelek nih ya, ya jelas jelek karena lagi pandemi. Tapi kenapa dolarnya malah menguat? Pernah nggak sobat trader ngalamin kayak gitu? Pasti Pernah juga tuh. pernah, pasti pernah Leon. Kalau nggak gitu semua untung pasti, ya kan? Begitu datanya misalnya jelek langsung sell ya, nggak juga ya kan? Gitu. Jadi harus tahu selera investor pada saat ini gimana ya. Kalau misalnya melihat kondisi pandemi lagi banyak orang takut takut kan, larinya ke yang aman-aman Len. Kemana? Emas, yen, Mas, sama apa? Dolar, ya kan? dolar. Nah, Betul. gitu. Nah, tapi Len setelah memasuki akhir Desember sama Januari 2021, setelah munculnya banyak vaksinasi, Pfizer, ya kan, Moderna, apalagi Iya. tuh? Ada lagi kan, satu lagi, ya kan, Uh-uh. satu lagi ya, AstraZeneca, ya kan, bahkan Betul. masukin ini Len, masuk Januari Februari ini Malah vaksinasi banyak. 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 Artinya vaksinasi udah mulai jalan ya, vaksinasi ya. Betul. Mm-mm. Di mana tuh, di Jepang ya, di Udah. Amerika ya kan, Eropa Rusia, juga. Eropa juga, Indonesia juga udah mulai jalan kan Betul. vaksinasi. Nah, Betul. gini Len, vaksinasi di Amerika itu Len udah dalam 1-2 minggu itu 20-an juta orang divaksin gitu loh. Maksudnya mereka gercep gitu loh ya. Maksudnya distribusi vaksin tuh ke Amerika tuh udah berapa puluh persen. Nah, investor itu melihat Len, vaksinasi ini semoga bisa maksudnya mengatasi Mau dampak pandemi. lah ya. Bawa dampak, artinya nggak makin meningkatkan infeksi lagi, bikin orang ketakutan ya kan. Semoga dengan vaksinasi ke seluruh negeri dan dunia bisa mengurangi atau menghentikan laju virus. Lama-lama apa? Mulai Rekomen dibuka bangkit. lagi, bangkit, dibuka lagi kantor-kantor, Iya. kafe-kafe, restoran, penerbangan ya nggak? Oh, Iya, hotel semuanya kan. hotel, warung makan, dibuka, UMKM juga kan lama-lama buka ya kan? Gitu. Betul. Transportasi dibuka lagi. Nah itu dampaknya gimana? Ketika begitu Len, orang akan lari Rekomennya. lagi. Iya, ekonomi kan bangkit ya. Akan Uh-uh. cari lagi nih mata uang yang misalnya yang ekonominya mulai bangkit, Menjanjikan lah. menjanjikan gitu. Tapi ini Nah, ngaruh juga nanti ke dolar, ngaruhnya lagi ke emas gitu Len. Kenapa emas anjlok banget kan? Itu karena fundamental gitu. nah, itulah yang perlu diperhatikan oleh sobat traders ya. Kadang-kala orang, makanya kan saya pernah juga tuh ikutin salah satu ini ya, kayak training lah atau edukasi ya. Dia selalu abaikan, tradernya itu memang dia cocoknya lebih maunya yang teknikal aja, dia nggak perlu fundamental. Padahal sebenarnya bisa hancur gitu dengan teknikal aja. Silakan ada badai dari fundamental nggak diperhatikan, ternyata itu malah menggerus, ya kan? Ya, ya, ya. Ada Nah, istilah Len, ada istilah nih, apa tuh? maksudnya istilah di market itu, contoh ada berita sedikit ya, ada berita sedikit yang misalnya perkataan dari tokoh besar atau bank sentral ya kan, itu Ya, ada, misalnya nih, sobat trader lagi malam-malam gitu ya, jam 9 malam lagi nontonin grafik ya kan di depan layar, kayaknya lagi tenang-tenang, tiba-tiba dalam candle 1 jam harga entah turun banyak atau tiba-tiba naik banyak. Ada apa nih? Ada apa nih gitu kan? Oh, dilihat di kalender ekonomi, malam ini kayaknya nggak ada data nih, kenapa nih? Kenapa gitu kan? Nah, ternyata kalau cari-cari berita, ternyata ada misalnya
Presiden Trump speak ya kan, atau ketua bank sentral speak ya kan, atau ada kejadian-kejadian yang bisa menggerakkan market. Ada istilah Len, sell by rumors ya kan. Sell by rumor. Jadi kalau ada rumor-rumor itu bisa menggerakkan orang untuk sell. Itu biasanya kalau sell itu turunnya tajam dalam sekian waktu yang sedikit gitu loh. Tapi kalau naik kan biasanya bertahap. Kalau sell itu bisa jatuhnya banyak gitu. Terjun bebas gitu ya. Terjun bebas itu nggak perlu waktu banyak. Beda kan kalau kita nanjak kan perlu tenaga ya kan. Kalau jatuh langsung tung. Kalau yang nggak suka ngikutin berita Len, bisa kejeblos gitu. Nah kalau kayak gitu kan berarti modalnya harus dipikirkan juga oleh sobat traders ya. Sekalipun dia mungkin melihat dari analisa, tapi tetap mungkin itu kayak gitu perlu nggak sih kita mempertimbangkan modal yang harus kita maksudnya kita taruh gitu untuk kita melihat perkara, untuk melihat kejadian ini gitu. Gimana sih bro? Ya, terkait dengan fundamental ya. Kalau masalah modal, ada orang yang trading. Kalau tradingnya nggak terlalu ngandelin fundamental, memang boleh aja asal dia punya money management yang bagus. Misalnya dia punya $10.000, tradingnya cuma 0,1 sampai 0,5 lot misalnya. Mungkin ada news sell by rumors misalnya, bisa menggerakkan turun dalam 1 jam 100 pips ya, dengan cuma 0,5 lot dia baru rugi $500 kan, ya kan? Jadi nggak terlalu pengaruh ya. Tapi kan gimana kalau yang dananya misalnya tidak terlalu besar, ada posisi lagi tiba-tiba ya kan? Gitu. Jadi ini penting banget ya kan? Betul. Tadi kan saya sempat dengar nih, bro, dikatakan bahwa market itu dinamis. Nah, satunya kan fundamental. Ini kita lagi bahas fundamental nih. Keterkaitan dengan itu, apa sih yang perlu diperhatikan juga para sobat traders yang mungkin pemula ataupun mereka yang sudah trading tapi tidak menggunakan technical gitu loh. Tidak menggunakan fundamental maksudnya kali ya? Biasanya pakai technical, tapi fundamental lah kayaknya kayak anak tiri lah gitu, silakan nggak terlalu gitu kan. Oke, jadi gini Len, jadi seorang trader ya, kalau kalian ini trading, ini kan pasar dunia ya, teman-teman ya, ini kan pasar dunia, jadi kalian tuh harus punya gitu ya, maksudnya wawasan tentang perekonomian dunia ataupun kondisi di pasar yang update. Jadi seorang trader harus update gitu loh, update-nya tentang kondisi pasar. Jadi apalagi kalau misalnya dia nggak ada posisi nggak masalah ya, tapi kalau lagi ada posisi ya harus punya waktu lah baca-baca gitu ya. Jangan sampai gini Len, jangan sampai kudet gitu ya kan. Apa tuh kudet? Kudet kurang update gitu. Jadi gini boleh juga tuh istilahnya. Anak muda sekarang ataupun millennials ataupun kalian nih yang trading, jangan cuma misalnya baca berita-berita yang lagi viral ya kan. Ya jangan lagi cuma cuma lihat yang lucu-lucu atau yang enak dipandang mata, tapi itu kan nggak terlalu penting buat dukung posisi sobat trader di dalam trading ini. Jadi makanya kudetnya jangan ketinggalan berita selebritis ataupun yang viral-viral ya, tapi harus ngikutin berita-berita update dari kondisi pasar gitu. Ya. Kan namanya juga mau serius untuk belajar trading ya, jadi memang juga harus serius juga untuk mempelajari sisi dari fundamentalnya sekalipun teknikal. Tadi kan saya kutip sedikit, kalau tadi Bro Ruswandi bilang katanya kalau yang teknikal itu kan lebih bentuknya grafik ya. Itu kan bisa sebenarnya dia hanya gambaran, tapi yang penggeraknya memang di fundamental. Nah tadi juga di info sobat traders mungkin yang mendengarkan acara atau mungkin yang menonton acara pada malam hari ini, ingat tadi setelah dijelaskan bahwa yang menggerakkan pasar atau yang menggerakkan mungkin bentuk chart atau tren itu sebenarnya adalah berita gitu ya. Beritanya itu bisa yang high impact ataupun yang medium. Tapi mungkin kalau yang low impact mungkin nggak terlalu diperhatikan. Tapi kalau yang high impact itu tuh notice banget tuh. Benar nggak bro? Mungkin bisa dijelaskan juga buat sobat traders yang kali ini mungkin berita apa sih yang hari-hari ini lagi hangat-hangatnya dan itu mungkin jadi perhatian buat teman-teman. Silahkan. Oke, jadi gue rangkum dikit lagi ya. Jadi berita itu misalnya kita anggap itu berita ya, news, data ekonomi ataupun rangkuman-rangkuman berita yang kita baca itu kan anggap aja itu berita ya.
Nah, yang di luar berita yang dirilis yang memang udah terjadwal itu, kalian mesti memang mengikuti yang namanya sentiment market ya. Jadi news data ekonomi dan segala macam kayak gitu ya, juga tentang sentimen di pasar. Itu sih yang perlu saya kasih tauin ya. Sentimen di pasar itu seperti yang tadi saya bilang, contohnya seperti kayak lagi kondisi ini kan sekarang memasuki 2021 kan, pandemik memang masih kita masih perang lawan pandemi, iya masih perang lawan pandemi, tapi kan dengan adanya vaksinasi ya kan, mulai diharapkan gitu, maksudnya ekonomi akan bertumbuh kalau vaksinasi ini ke seluruh dunia, terus penekanan jumlah infeksi barunya makin ditekan, nah, lama-lama kan orang berharap ya pulih lah ekonomi ya kan. Betul. Nah, juga stimulus Bank Sentral Dunia kan semua ngasih stimulus tuh, itu kan buat membiayai rumah tangga, kantor-kantor yang kolaps ya kan, terus apalagi membiayai UMKM segala macam. Maksudnya tuh supaya ekonomi jalan gitu. Nah, kalau dampaknya mulai kelihatan, mulai bangkit nih. Nah, Sobat Trader juga perlu tahu karakteristik dari produk-produk yang kalian perdagangkan. Kalau kalian perdagangkan mata uang pasangan mata uangnya, misalnya dolar terhadap apa, kalian harus tahu mata uang dolar itu punya karakteristik gimana ya kan, yen punya karakteristik gimana. Kalau kalian trading gold itu karakteristiknya gimana. Kalau kondisi tenang, ya cenderung stabil, orang nggak lari ke gold. Kalau cenderung mengkhawatirkan dan segala macam, orang lari ke gold. Jadi kayak gitu mesti tahu gitu. Jadi itu yang namanya sentimen itulah yang akan menggerakkan. Contoh saya, nah kondisi kayak begini, wah mulai ada harapan optimis. Saya lepas gold, ya kan? Saya beli Aussie mata uang yang memberikan imbal hasil lebih baik misalnya. Gitu. Jadi itu adalah sentimen-sentimen pasar yang Sobat Trader perlu mulai diikutin ya, mulai baca-baca supaya ada gambaran nih ya. Kenapa pergerakan market kok kayak gini-gini, jadi mulai bisa mengikuti dinamika pergerakan market ini, Len. Jadi memang nggak instan, tapi mulai baca-baca aja dulu ya, pelan-pelan. Yang penting nanti ada mulai ketertarikan ya, mulai ada rasa pengen tahu, ataupun sudah mulai rasa inilah kayak mengikuti lah pergerakan market gitu. Betul, saya setuju banget. Jadi memang harus dari teman-teman sekalian atau Sobat Traders yang memang punya sendiri keinginan atau satu drive dari diri sendiri. Kan jadi karena semenjak setelah kita mau menguasainya atau kan jadi penasaran kan, uang tunanya jadi lebih tinggi, dan karena keingintahuannya banyak, jadi dia akan mulai terpola ya. Oh, kayak gini penggeraknya mata uang ini, kayak begini karakteristiknya, sehingga dengan bisa membaca karakteristiknya, kemudian sentimen pasar, kemudian dari sisi misalnya data ekonomi, itu kan akhirnya kita bisa tahu nih larinya trennya kemana, baik trennya naik atau turun ya enggak, baru diikuti dengan yang teknikal. Ya, Len, betul. Yang penting kembali lagi ya, yang penting jangan kudet gitu ya. Jangan kudet deh. Ini istilah yang kita sampaikan kepada Sobat Trader malam ini, jangan kudet ya tentang kondisi market gitu. Jadi supaya kalian bisa ada gambaran pergerakan market kemana, nanti dikombinasi dengan teknikal grafik yang kalian analisis ya, misalnya trennya lagi kemana segala macam, ditunjang dengan pergerakan fundamentalnya gitu. Oke, nah tapi teman-teman atau Sobat Traders jangan juga khawatir ya. Kebetulan Foreximpro memiliki namanya Foreximpro Community ya. Maksudnya itu komunitas ataupun di premium itu memang selalu diupdate setiap hari berita-berita yang high impact, bahkan juga mungkin dari forecast. Tadi kan mungkin sempat diinfo oleh Bro Suwandi bahwa ada forecastnya, ada kemudian pada hasilnya ada preview ya, ada preview setelah dirilis gitu. Nah kan kadang kita trading itu setelah data itu dirilis, sebelumnya jangan. Kadang apalagi kau tuh high impact ya. Jadi jangan khawatir nih Sobat Traders, join aja di Foreximpro Community ya, tapi ini Telegram. Kalau mau yang lebih intensif lagi bisa ke premium. Mungkin Bro Suwandi bisa jelaskan nih untuk di member premiumnya nih apa aja sih yang dipelajari. Karena gini Bro, saya pernah ngelihat juga salah satu member di Foreximpro Community pada saat diupdate berita tentang high impact ya, dia mungkin kurang paham ya, mungkin baru pemula ya. Ini maksudnya apa ya? Mungkin kayak gitu kan mereka belum paham gitu. Nah ini yang perlu tadi dibilang
nggak boleh kurang update ya, kudet. Iya, jadi kalau yang memang belum tahu tentang fundamental ataupun data-data yang misalnya hari ini ada data apa ya atau gimana dampaknya ya, boleh ditanyakan ya di grup kita ya, grup diskusi kita di Forexipo Community ataupun buat yang udah jadi nasabah Java di Forexipo Premium. Jadi ya nanyanya bebas saja, santai. Misalnya Pak, hari ini ada data ini, gimana pengaruhnya terhadap mata uang ini gitu. Gimana forecastnya Pak? Boleh tanya, silakan. Boleh kan gitu kan ya. Jadi sebenarnya nggak dipersulit. Tapi ya mungkin kita lanjut lagi sebelum ini ya, kita kalau mau ngopi lagi silakan ya, Boleh ya. Bro Swandi. Iya. Tapi gini, boleh silakan. Tapi nih, Nah, ngopi. Nah, gini juga nih. Kadang-kala tadi kan bisa tahu nggak sih, Bro? ya, Tadi kan sempat di-mention bahwa ada mungkin dari bank-bank sentral yang beberapa negara yang perlu kita perhatikan, yang memang dia punya dampak kepada market. Gimana tuh Bro? Perlu nggak sih mereka istilah kata menuliskan gitu? Apa aja nih sebenarnya? Gimana Bro? ya, oke. Thank you, diingetin lagi. Jadi memang fundamental yang penting-penting itu seperti tadi ya, sentimen pasar, data ekonomi juga adalah arah kebijakan bank sentral. Oh iya, saya ingetin lagi, jadi boleh buka video vlog saya yang ada di channel YouTube Java atau di sini ya, yang tentang cara membaca kalender ekonomi dan juga apa itu analisa fundamental. Di situ saya bahas menjadi dua ya kan, ada yang data ekonomi maupun kebijakan bank sentral. Mungkin lebih jelasnya bahas di situ aja ya, karena di situ lebih detail. Jadi kebijakan bank sentral utama yang memang mata uangnya kalian tradingkan. Jadi perlu di tahu ya ininya apa kebijakannya saat ini bagaimana gitu. Oke. Nah, Bro, mau tanya juga nih ya sebelum kita mengakhiri acara ngopi bareng, tapi pertanyaan terakhir. Nah, dari berita fundamental yang high impact itu, kira-kira nih biasanya kan supaya punya gambaran nih buat sobat traders, berapa pips sih dari setiap atau mungkin yang perlu kita perhatikan berapa pips sih dia bergeraknya biasanya kurang rata-rata gitu loh, Bro. Oke, kalau itu sih nggak ada hitungan pasti ya, Leonie ya. Oh gitu ya. Seperti misalnya non-farm payroll ataupun data CPI, GDP, retail sales dan lain-lain. Ya kalau sekitar kita tarik ke 5 tahun ke belakang, seperti data non-farm payroll itu dulu ya dijadikan satu favoritnya trader banget. Jadi kalau udah Jumat minggu pertama malam ya, orang nungguin non-farm payroll karena data itu bisa, maksudnya setelah data dirilis itu bisa menggerakkan pasar bisa 50 sampai 100 pips gitu ya. Tapi belakangan ini nggak terlalu signifikan juga pergerakannya, makanya jadi harus update banget ya. Karena bisa jadi bukan cuma data itu yang menggerakkan market, tapi isu apa yang sekarang lagi berkembang gitu. Nah, ya. Bener. Saya ingat banget tuh Bro. Ya bener juga tuh. Waktu dulu kan kayaknya orang mulai mentenarkan lah mungkin ya kayak non-farm payroll, bahkan NFP, kemudian CPI ya, mungkin ada lagi yang lainnya, CPI kan. Jadi orang tuh selalu menanti berita-berita itu, benar juga. Tapi kalau memang ya buat sobat traders di info bahwa belakangan ini malah justru ya itu nggak terlalu bagaimana. Tapi yang penting adalah jangan sampai kurang update. Oke? Jangan kudet. Oke nih, sebelum kita mengakhiri acara ngopi bareng, mungkin Bro Swandi bisa info yang paling penting mungkin dikupas dari yang tadi pembahasan yang tentang analisa fundamental yang sebenarnya bisa yang membuat teringat-ingat nih buat para sobat trader. Silakan sebelum kita tutup acaranya. Oke, jadi kata penutup ya dari saya, sobat trader, analisa fundamental itu penting banget karena itu adalah yang menggerakkan para investor untuk melakukan buy dan sell gitu ya di pasar. Jadi yang menggerakkan harga itu sebenarnya fundamental. Nah, jadi kalian perlu banget untuk belajar fundamental. Kalau misalnya, saya udah ketinggalan fundamental gimana? Belajar aja, baca aja, cari aja di Google ataupun di Forex Factory dan lain-lain, situs-situs berita, mulai aja baca-baca gitu. Lama-lama nanti mungkin mulai ada ketertarikan dan memang kalau mau serius ya harus ngikutin gitu sih. Supaya jangan kudet lagi gitu. Jadi tetap jangan kudet, oke? Supaya sobat traders nggak kudet,
mari bergabung bersama dengan kami Foreximpro di Telegram community-nya. Kemudian ikuti acara-acara daripada Foreximpro, yaitu dari webinar setiap hari setiap hari Selasa di jam 8 malam. Kemudian acara live trading di hari Senin, Rabu dan Jumat ya. Senin dan Rabu itu pada jam 8 malam dan pada hari Jumat jam 5 sore. Jadi sobat traders, dengan cara untuk mengikuti semua update daripada komunitas daripada Foreximpro baik di komoditinya maupun di premium, gak bakal ketinggalan deh. Karena itu jangan pakai lama, langsung aja join ke grup kami, dan itu linknya ada di description ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi jangan sampai kurang update, itu yang paling penting. Oke, kita akan menyelesaikan acara ngopi bareng ini. Bertemu kembali pada minggu depan, acara ngopi bareng bersama dengan Foreximpro dan Japa Global Future. Nantikan ya. Karena itu jangan lupa subscribe link daripada YouTube channel Foreximpro dan Japa Global Future. Jangan sampai lupa. Kemudian klik loncengnya supaya dapat notifikasi. Oke, baiklah, kita akan menutup acara kali ini. Sampai ketemu kembali pada acara ngopi bareng pada acara yang sama. Karena itu, trade by yourself and safe trading. Kita belum ngopi dulu. Kita tutup di ngopi dulu yang terakhir. Enak. Oke. Baiklah sobat trader, sampai ketemu minggu depan. See you. Bye. Bye.